Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tidak direncanakan. Akhirnya saya mau podcast hari ini di rumah Mas Ifur yang berada di Kota Solo. Saya bersama dengan Mas Ifur dan sama dengan Pak Soleh, bapaknya Mas Ifur. Nah, siapa Mas Ifur itu? Mas Ifur itu adalah murid saya ketika di Mantiga Sleman. Nah, kebetulan ini saya ada acara di Solo dan saya tadi malam dapat kabar kalau Mas Ifur pulang ke Indonesia dari Bu Indri, sehingga ini tidak direncanakan pertemuan hari ini karena saya tadi malam itu acaranya motor-motor kuno ya, saya mereman. Jadi saya kostumnya nggak masuk, ini nggak salah kostum. Tapi daripada saya pulang nggak jadi ketemu Mas Ifur, rugi gitu ya, saya manfaatkan. Kenapa Mas Ifur ini perlu saya tanya-tanya, perlu saya interview? Karena Mas Ifur ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Sudan. Secara kebetulan Mas Ifur adalah ketua PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di negara Sudan. Nah, sebelum ke Mas Ifur ini saya mau tanya dengan Pak Soleh dulu. Pak Soleh, motivasinya apa kok mengkuliahkan anaknya ke luar negeri? Pada prinsipnya seorang tua itu kan akan membekali pada anak-anak semuanya. Karena kebetulan dengan izin Allah, anak saya itu 8 Pak yang diberi kehidupan oleh Allah. Saatnya 11 tinggal 8. Ya, dan anak satu ibu ya Pak? Satu ibu ya. Anak diver ini adalah yang ke-6. Ini yang ke-6. Apa yang menjadi motivasi saya ini setelah dia selesai di pesantren Al-Mu'min, kemudian juga di Mantiga, kemudian selesainya terus menuju ke Sudan dengan seleksi saat itu di UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa diterima dan seleksinya lolos. Anda berapa jumlahnya Mas Ifur? 600 sampai dan akhirnya 340 itu. Apa yang menjadi motivasi saya ini bahwa belajar untuk di Indonesia sama-sama dapat ilmu, di dalam negeri itu juga dapat ilmu, tapi akan lebih ada kelebihannya dan validnya ketika di Sudan atau di luar negeri. Satu, bahasa Inggrisnya pasti jalan. Yang kedua, bahasa Arabnya pasti ada. Kemudian ada masyayikh yang bisa diadakan untuk diambil, dimanfaatkan ilmunya dari Ananda ini dan juga teman-teman yang pada umumnya kan gitu. Itu yang motivasi saya ketika anak saya mau. Termasuk mungkin keuntungannya kan kemudian ketemu dengan orang-orang seluruh dunia itu. Sehingga dan sekarang ini kan zamannya networking ya Pak. Jadi orang yang bisa menjalin kerjasama dengan semakin banyak orang gitu, tentu rezekinya juga insya Allah semakin lancar gitu. Terima kasih Pak Soleh. Sebelum kita lanjut, kita coba sekarang kepada Mas Ifur ini. Mas Ifur, tadi diceritakan oleh Bapak bahwa ternyata kan dulu untuk bisa berangkat ke sana dengan beasiswa full itu kan persaingannya sangat ketat gitu ya Mas Ifur ya. Nah, bagaimana cara dulu mengantisipasi persaingan itu sampai akhirnya kemudian dari 600 sekian kemudian yang diberangkatkan berapa? 40 dari 600 sekian menjadi tadi itu 70 menjadi 40 gitu. Gimana itu Mas cara bersaingnya itu? Sebenarnya kamu modal awalnya modal mental sama yakin dulu sih Pak. Yakin dulu, terus sama itu dari segi belajarnya saya perhatiin peluang masuknya. Jadi kan ada Kemenak tuh setiap tahun tuh buka pendaftaran beasiswa ke 4 negara. Mana aja? Pertama itu kan yang paling banyak Mesir, terus Sudan, Maroko, terakhir Libya. Sekarang Libya sudah nggak ada, Sudan sudah nggak ada lagi, sisa Mesir, Maroko Pak sekarang. Nah sekarang waktu zaman saya itu kan Sudan punya kuota terbesar kedua. Pertama otomatis Mesir Pak, Mesir yang mendaftar 7.000 yang diterima 2.000. Nah itu kan peluangnya kan
peluangnya keterima itu agak gede Pak. Iya. Jadi mau apa tesnya Iya, 7.000 ke 2.000 ya. Karena gede. Tesnya gitu, terus tesnya juga sama. Kadang suka nggak teliti. Ada teman-teman cerita yang orangnya pinter, daftar mesir nggak terima, tapi orangnya pas di sekolah biasa tapi nggak bisa bahasa Arab malah keterima. Kadang bisa ini juga ini juga di Mesir. Nah kalau Sudan, Maroko itu kan bisa dibilang lumayan sulit masuknya. Lagi Maroko itu yang daftar lebih dari 1.000, rasanya diterima cuma 10 atau 20 gitu. Sebelum dilanjut, ada 3 yang saya tangkap Mas. Satu tadi mengatakan mental. Nah contoh mental itu, mental yang dimaksud kan tadi saya tanya untuk sukses gimana caranya. Yang satu mental tadi itu gimana? Ya yakin aja pasti lolos karena mau. Mental dan yakin tadi maksudnya gitu. Punya keyakinan. Karena dari awal udah gegep aja udah nggak yakin lawannya anak pondok semua. Saya alumni madrasah sendiri itu kan. Dari awal dulu Pak. Saya di berarti judul pelatihan saya auto suggestive power itu benar ya? Oh benar Pak. Gitu. Ketika saya training gitu. Iya, ketika punya sugesti secara otomatis power akan masuk dalam diri kita gitu. Itu oke. Kemudian yang kedua tadi ini berarti ini bukan jadi satu ya? Satu. Yang 3 yang saya tangkap teliti tadi maksudnya gimana Mas? Ya paham peluang, bisa baca peluang gitu. Kalau nggak sembarangan asal punya misalnya yakin, tapi kalau sembarangan asal masuk daftar ini tapi nggak tahu di lapangannya gimana. Jadi kan ada data ya, tahun sebelumnya itu peluang sekian yang daftar sekian, terus itu saya baca itu Pak. Itu dipelajari ya, dari tahun ke tahun seperti apa gitu ya, apa namanya arahnya gitu ya. Terus kemudian dipilih yang pesaingnya paling rendah. Sayangnya nggak terlalu dalam Mesir, paling rendah Mesir, tapi saya nggak Mesir. Oh iya. Karena ada alasan lain, kualitas di sana kan. Nah, mempelajari tadi itu fungsinya gimana? Itu paham peluang kalau kita misal tahu nih Sudan yang daftar segini dan yang terima segini. Kalau daftar Maroko kemungkinan saya lebih susah keterima. Nanti kalau saya terima malah nggak keterima, rugi nggak. Jadi saya pilih daftar Sudan, dan di Sudan saya sudah riset juga kan gimana negaranya di sana, gimana ininya, terus pembelajarannya, sebenarnya banyak yang udah saya tahu. Ada kakak juga di sana, kakak kelas gitu kan, jadi udah cerita gini, kayaknya lebih yakin aja ke Sudan gitu. Kalau Mesir kan banyak yang ceritanya malah ke hal yang sedikit negatif. Beberapa kali di Mesir gitu kan ada rupiahnya atau lingkungannya itu udah mulai berubah gini-gini, ada juga yang akhirnya di sana tidak kuliah, malah kerja setelah sekian tahun pulang pakai LC gitu ya. Gitu yakin aja deh yakin. Itu nggak isu loh Mas, itu betul. Iya betul. Karena aku udah pernah ke sana. Kerja di pasar, jadi buruh gendong kayak gitu kan, kuliah lah gitu. Ya memang kalau malam ngaji itu kan di pondok-pondok pesantren gitu kan. Tapi sebenarnya dia nggak kuliah di tempat yang formal gitu. Nah ya tapi itu ada sisi gelapnya. Tapi yang masih banyak, masih lebih banyak lah gitu. Nah terus gini Mas, tesnya Mas gitu Mas, itu tesnya itu gimana Mas? Bentuk tesnya apa sih? Tesnya tuh semua itu sebenarnya sama Pak, yang daftar negara lain itu sama. Jadi ada tes pertama, tes Al-Quran, minimal tuh 2 atau 3 juz, saya lupa Pak, itu 2 atau 3 juz minimal ya? Minimal hafal ya? Hafal. Nah terus bahasa Arab itu ada tes tulis sama tes lisan. Nah pertama yang waktu itu tuh ujian tulis dulu, terus ujian lisan baru sama Al-Quran itu Pak, di Al-Quran. Nah nanti nilai plusnya tuh paling banyak di ujian lisan. Jadi kalau ngobrol bahasa Arab nggak bisa di awal, itu nilainya bakal minus banget. Ujian tulis itu kan soalnya dari tahun ke tahun hampir sama, jadi orang hampir sama nilainya itu Pak biasanya. Nah pas ujian lisan kan kebukti tuh Pak, di sini orang nggak bisa baca Arab, dia nggak bisa baca Arab bundul, terus baca Arab bundul tuh Pak. Ya nggak bisa baca Arab bundul, nanti mungkin bakal ya geser lah. Waktu itu saya tuh tes itu agak unik, maksudnya kan tes saya pakai baju mantika Mas, itu pas sekolah hari Jumat tuh nggak salah, pas sekolah di Jumatan langsung ke sana, sampingnya tuh anak pondok itu udah sebenarnya udah agak kompar ya. Anak pondok pakai jubah ini pakai jubah gitu masih itu. Terus pas duduk bareng kan ujian bertiga nih Pak, bertiga udah pede aja lah gitu. Terus sebenarnya saya pakai bahasa Arab udah hafal berapa, saya nggak dapat 30 Pak, sebenarnya kan dapat 30, cuma kalau 30 bakal dites 30. Saya belum siap itu, belum siap Pak kalau 30. Akhirnya saya bilang saya pernah hafal tapi saya lancar cuma 10 gitu, akhirnya ditesnya 10 dan alhamdulillah bisa kejar semua. Nah, terus yang kedua saya malah kebetulan mungkin mereka kerja atau gimana disuruh ngomong bahasa Arab masih kaku gitu. Ini saya sampai dia aja udah tahu kan pertanyaan mungkin bakal gini jadi jawabnya udah baca dari awal. Sebelumnya udah prediksi ya. Prediksi ini bakal gini guys.
pertanyaan gini saya jawabnya dengan bahasa yang udah kayak bahasa orang Arab gitu loh. Padahal tahu pertanyaan bakal gini, jadi saya jawabnya lancar gitu. Nah ini penting ini penting. Jadi kita kalau mau tes itu yang prediksikan maka biasanya ada kisi-kisi itu di situ ya Mas ya. Tetapi kisi-kisinya ini kan Mas Ipur ngarang sendiri ya. Kira-kira nanti pasti pertanyaannya akan seperti ini dan tidak pas ya Mas. Sehingga kemudian jawab tadi itu udah dihafalkan ya. Kira-kira gitu ya. Sehingga bisa casus dengan baik. Nah kan gini Mas, tapi sebelum tes wawancara itu atau bla bla yang tes tadi itu kan ada yang harus diinput Mas. Ada daftar online gitu kan? Iya. Ada daftar online. Nah itu syaratnya apa aja yang kan selain kita ngisi gitu kan harus kan nanti akan diverifikasi dengan data yang ada. Nah apa aja yang dimasukkan itu? Itu ijazah bahasa Arab ya. Ijazah bahasa Arab. Makanya itu kan udah ada tuh. Saya legalisir dulu, terjemahin dulu ijazah terus dilegalisir sama Kemenag Agama. Oh, jadi ijazahnya kemudian diubah menjadi bahasa Arab yang itu yang mengeluarkan Kementerian Agama. Kan apa Kementerian Agama pusat dulu? Terjemah biasanya. Terjemah tapi mereka tidak resmi yang punya hak legalisir ke Kemenag Pusat atau Kemenag Pusat berarti ya. Oh, Kemenag Pusat ya. Tapi nanti bisa ada jasanya ya. Belum jadi. Oke. Terus yang tafsirnya pengesahannya dari siapa? Pengesahan gimana Mas? Kan Mas Eko juga harus punya bukti bahwa sudah hafal sekian juz tadi itu. Sebelum dites itu kan sudah ada yang di input yang kemudian karena kan itu syarat minimal 2 juz kan. Nah berarti kan ketika syarat pasti ngetik di situ berapa, buktinya apa. Nah bukti apa ini kan sertifikasi harusnya. Nah itu dari mana? Saya nggak pakai itu sih. Nggak pakai. Cuman waktu di wawancara itu tes lisan kan langsung ditanyain berapa kalau nggak bisa itu. Oh gitu ya. Ya udah nggak bisa. Kalau makanya ngakunya berapa, ditesnya sesuai yang diakui itu Pak. Oh, ada bukti fisik untuk ijazah. Nggak ada bukti fisik ya? Nggak diminta bukti sertifikat hafalan itu nggak ada yang diminta. Oh, sesuai kayak gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi ternyata tesnya seperti itu. Dan kemudian tapi sebelumnya sudah ada tes administrasi belum? Nggak, cuma pendaftaran nggak dites lagi. Oke. Berkasnya lagi. Oh ya, oke. Jadi kayak gitu guys sudah. Nah, setelah itu kemudian tes. Yang penting yakin tadi itu dan kemudian yang mempersiapkan. Jadi kita main prediksi tadi itu, sebutannya prediksi. Nanti pertanyaannya mau mengarah kemana? Nah itu kemudian. Belajar matematika. Iya. Peluang ya. Oke. Terus gitu Mas. Akhirnya berangkatlah ke sana, gitu kan? Berangkat ke sana. Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab sama bahasa Inggris gimana? Inggris di kelas. Oh di kelas bahasa Inggris. Oh. Jurusannya juga bahasa Inggris. Oh, jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kuliah di Sudan jurusan bahasa Inggris. Unik ya. Keren ini. Oke. Dapat imbang Pak. Iya, karena dapat bahasanya aja yang asing langsung dapat 2 seketika itu ya, sebelum mempelajari hal-hal yang lain. Nah, suasana di sana gimana itu, Mas? Setiap tahun itu berubah-ubah. Misalnya? Awal datang ke sana kan benar-benar negara yang damai. Ya, buat belajar itu sangat kondusif lah. Buat belajar itu sangat direkomendasikan. Bahkan sudah sendiri kan kampus saya namanya ini Internasional Universitas Amerika, kampus internasional. Nah, lintas negara ada 81 negara yang terdaftar di kampus itu. Negara itu Eropa juga ada sedikit, mungkin Eropa paling sedikit ya, tapi rata-rata orang Asia Afrika itu paling banyak di kampus gitu ya. Nah itu lingkungan belajarnya itu mendukung banget waktu tahun pertama tahun kedua di sana gitu ya. Terus biaya itu juga kalau murah waktu tahun pertama tahun kedua itu 2019. Terus mulai namanya negara Timur Tengah ya mungkin ya juga pasti ada kayak konflik-konflik, persiapan konflik itu mulai muncul gitu. Ya, sebenarnya nggak expect waktu itu kan, waktu Sudan itu kan nggak pernah ada konflik-konflik besar ya, yang cuma di tepian perbatasan itu mungkin ada, tapi di negara itu benar-benar tenang, negara memang buat belajar sederhana gitu kan, nggak banyak kayak negara-negara yang misalnya Irak atau Suriah itu kan memang tempat perang gitu kan. Alhamdulillah waktu tahun pertama itu masih kondusif, di tahun kedua akhir nih, tahun 2019 akhir itu kan ada kudeta pertama, kudeta presiden gitu. Ya, akhirnya mulai terganggu itu, kampus mulai sempat diliburkan beberapa bulan, gitu kan, mulai terganggu. Ya tapi setelah itu meredup lagi ya, kita bisa kembali normal lagi.
Dan yang sebenarnya yang paling menarik dari Sudan ini Pak, yang disebut Bapak tadi, mulazamah kumasanya, syekh-syekhnya itu. Jadi syekh di Sudan itu kalau sebenarnya bahasa Arabnya itu ya tawadhu, tawadhu itu enggak pernah mengharap balasan dibayar itu nggak mau. Jadi mereka itu ngajar benar-benar ikhlas, rumahnya rumah sederhana, mereka ngajarin nyari muridnya banyak dan nggak mau dibayar sama sekali gitu Pak. Beda di negara-negara mungkin mereka syekh-syekhnya itu masih mengharapkan itulah timbal balik dari muridnya, entah itu apa itu. Indonesia bila-bilaan mulai udah suka-suka. Kalau sudah itu sih Pak. bahkan ada ustadz itu saya poin jalannya kudu suka sudah kurang suka berderma saja untuk mengharapkan kekayaan itu ya ada deh. Tapi ya itu monggo lah. Saya di sana sudah digaji oleh negara mungkin. Enggak, tapi itu kan masih inisiatif santrinya, inisiatif muridnya Pak. Mungkin inisiatif muridnya, terus masyarakat sekitar pasti juga namanya guru ya, namanya ustadz saya di sana pasti kan masyarakat peduli ya, jadi bantuan itu datang dari sekitarnya gitu kan. Tapi hanya cukup untuk makan ya istilahnya. Tapi mereka merasa cukup dengan itu, jadi kayak ya udah nggak mencari zuhudnya itu tinggi lah, tingkat apa namanya kelas terus nggak ngarep apa nggak usah kerja nggak usah apa gitu. Yang mazhab Maliki rasanya gitu Pak, beda sama yang itu kan, wah kalau kita nggak kerja nggak dapat uang gitu kan. Di sana nggak, kita apa namanya diem aja. Yakin bahwa kita akan datang kalau kita berbuat baik orang lain ya. Mereka ini rasanya seperti itu. Orang rata-rata jualan penganut tasawuf kan. Itu yang ditiru ketika nanti kembali ke Indonesia gitu kan. Insya Allah. Jadi suasananya ya dulu ya tenang, dan kemudian tadi itu ya Mas dapat ilmu yang memang betul-betul ilmu. Artinya maksudnya gini, mungkin dari yang diambil ya memang lurus gitu, tidak kemudian bernuansa politik gitu kan. Yang saya kan ada juga ya sebuah negara yang apapun itu dipolitikisasi sampai akhirnya label-label halal saja itu dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya label halalnya tidak laku. Ada loh negara yang kayak gitu, yang komunitas sebagian perusahaan muslim tapi label halalnya tidak laku di luar negeri. Itu ada itu, sampai kemudian peringkat 102 sedunia kok kalah dengan Korea Selatan. Itu kan mengerikan itu ya. Saya ngikutin itu kayak gitu, saya ngikutin karena kan sekarang sedang halal itu kan menjadi lifestyle masyarakat sedunia ya. Terus kemudian terjadi itu ya Mas ya, sekarang kisru-kisru itu. Oke, ini terakhir aja Mas. Jadi tadi saya sudah bisa mengambil makna dari semuanya. Suasana evakuasi itu gimana sebenarnya? Saya kan hanya nonton di TV Mas. Tapi yang sebenarnya Mas Ifur rasakan seperti apa pas saat evakuasi itu kan? Katanya mobilnya kurang lah, kapalnya telah datang lah dan segala macam. Nah, aku kan nonton di TV Mas. Aku nonton di TV, iya, itu gimana perasaannya Mas? Kebetulan Pak, saya kan kebetulan di akhir kan dapat jabatan itu dan amanahnya itu Pak. Harus saya waktu hari pertama perang tuh pikiran saya bukan nyelamatin diri, tapi gimana caranya teman-teman aman gitu Pak. Hari pertama sampai karena sebagai ketua ya. Sebagai ketua dan kebetulan seperti itu di lapangan juga waktu saya hari pertama sama teman-teman sana langsung mikir kita bentuk relawan gitu. Kita bentuk relawan atas inisiatif teman-teman mahasiswa. Jadi di luar mungkin KBRI menaungi ya, bertahan sana pasti menaungi. Jadi kita inisiatif buat bentuk relawan. Itu saya ditunjuk jadi koordinator lapangan. Yang tahu gimana kondisi mereka nanti, gimana kita mau kumpulin, terus gimana kita cara keluar dari sini. Saya mikirin semua itu Pak. Teman-teman akhirnya hari kita bertahan perang itu awal 15 April hari pertama perang itu 15 April yang berkecamuk tidur baru pagi-pagi itu baru istirahat tiba-tiba jeder kok rasanya dan itu di area tempat itu ya, tempat mukim itu ya, di kampus Pak. Ini kampus Iwahid Internasional itu Pak. Nah, ini kan markas tentara NSF itu paramiliter ya, yang dibilang sekarang disebutnya ya hampir berontak lah mereka. Saya di sini gede. Di kampus asrama putri sebelahan, markasnya Pak, jalan raya di bisa. Nah, hari pertama perang langsung dapat kabar asrama putri diungsikan ke kampus pusat ya. Mereka digeser bawa ke auditorium yang gede. Semua numpuk di situ Pak, kayak ikan tuh gitu kan di kursi-kursi. Mereka akhirnya ya hari pertama mereka dipindah dan konsumsi itu mulai terbatas hari pertama itu. Iya, otomatis terhalang kan. Suplai kan terganggu ya. Udah mereka tidurnya di sana selama 9 hari dan kita nyuplai makanan dari luar.
Di teman-teman negara, kampus juga menyediakan, cuman seadanya karena kampus juga kesusahan buat untuk. Hanya kita inisiatif, KBRI sama relawan inisiatif buat negara. Selama kadang itu seringkali Pak, waktu nganter makanan dari luar kita belanja, kita apa, sering razia Pak, razia. Karena di daerah Khartoum di ibu kota itu, jadi kualitas. Kenapa dirazia? Alasannya apa? Kita takut misalnya dibilang ini bisa jadi mata-mata atau apa gitu. Oh gitu. Jadi dan ibu kota ini kan udah dikuasai sama para militer, udah dikuasai. Jadi apa geraknya nggak bebas. Kalau dikuasai sama militer resmi negara yang ya, aman, ya. Hanya bandara, tempat-tempat strategis istana negara udah dikuasai sama ibu kota. Jadi kita geraknya nggak bisa leluasa. Bahkan pernah kalau waktu itu kita pakai mobil plat merah. Plat merah itu harusnya diplomasi aman, nggak bisa disentuh kan. Cuman karena para militer ini orang-orang nggak berpendidikan, jadi mereka nggak paham itu. Justru kiranya plat merah ini malah mobil negara. Nah, langsung kita kena serang waktu itu pernah. Jadi sama supirnya itu orang KBRI yang kedutaan. Kita habis jemput Indomie buat stop teman-teman. Terus sorenya jalan, ya ada di perempatan lampu merah. Mereka ada razia di sini. Kita jalan biasa ini kan. Tiba-tiba dari jauh digini sama senjata di bawah, senjata mereka gitu kan, kan kaget tuh, akhirnya banting ke kanan kan, akhirnya sempat ditembak beneran, kena mobilnya itu berapa badannya itu. Waktu itu Mas Ivor ada di mobil itu? Saya kebetulan pas sebelum mobilnya pulang terus dianterin mobilnya pulang, sebenarnya saya nggak ada, cuma dapat cerita akhirnya. Oh iya. Akhirnya mobilnya ini saya bilang kita nggak bisa gerak lagi dari Pak Dubes nggak di sini udah takut kejadian lagi gitu, akhirnya kita lama nggak bisa gerak tanpa mobil. Nah itu lah. Tapi saya sendiri yang saya alami mungkin pernah ya Pak, yang paling parah saya alami itu ya bom di dekat rumah PPI Pak. PPI kan sekretariat. Nah terus hari keberapa juga, hari keempat atau hari kelima Idul Fitri paginya habis selesai sholat kan, sholatnya masih istirahat mereka apa? Jam sholat tuh lanjut mereka cuma dikasih istirahat bentar doang, tiba-tiba lagi. Karena kita ada arahan buat evakuasi teman-teman yang di asrama kampus 2, coba dibawa ke titik kumpul. Jadi saya buat titik kumpul buat evakuasi. Jadi semua WNI itu kalau bisa hari kesini semua udah jadi titik kumpul ini biar kita jemputnya enak gitu. Akhirnya saya ya evakuasi hari itu evakuasi dari asrama gue dibawa ke titik evakuasi alhamdulillah berhasil lolos. Nah terus tiba-tiba siangnya nih ada bom jatuh mortir bom mortir itu jatuh di rumah PPI jarak 2 rumah dari rumah itu jatuh belum kena sasarannya belum ada yang meninggal kalau sudah nggak maksudnya gini Mas, kan kota itu dikuasai oleh militer yang tadi dalam tanda petik pemerintah. Berarti kalau ada mortir jatuh itu dari pemerintah? Kemungkinan ya itu yang kita nggak bisa nebak ya. Tapi karena pemerintah militer resmi itu sering pakai pesawat buat mengawasi daerah situ. Mereka nembaknya ke atas terbangnya rendah pesawatnya biasanya. Jadi sering peluru nyasar ke rumah-rumah itu karena nembak ke atas, jatuhnya ke rumah-rumah peluru apa itu yang anti aircraft itu yang nembak ke tempat terbang. Rumah-rumah itu. Sebenarnya kan tetap nggak sama ya pelurunya ke rumah-rumah. Ini yang mortir ini nggak tahu. Mungkin ada tentara juga kadang masuk. Soalnya saya mestinya kan pemerintah yang dalam hal ini yang pemerintah resmi ya tahu kalau di situ masih ada hak sipil, warga sipil, walaupun itu dari negara manapun itu kan mestinya tidak melakukan serangan gitu. Pasti. Harusnya kan gitu. Tapi kalau ternyata ada gitu ya. Kan kadang itu kayak gitu fitnah segala macam ya Pak. Macam-macam lah. Provokasi gitu kan. Itu kan saling klaim kayak gitu tuh. Nah, itu Mas. Terus kemudian caranya gimana tuh akhirnya kok kemudian bisa evakuasi itu lewat jalur diplomasi atau bagaimana kok bisa keluar dari situ dengan selamat? Nah kalau detail diplomasinya saya kurang tahu, saat itu sudah kedutaan, tapi waktu itu saya dapat arahan di sini kita udah bisa karena ada ilmu gencatan senjata kan, jadi mereka nggak bakal menyerang selama dalam waktu 3 hari. Tapi dalam itu pun juga tetap ada percikan-percikan gitu. Gencatan senjata info itu tetap nggak pernah benar gitu. Tapi ya alhamdulillah jam pagi sampai siang itu dibilang jam aman lah, pagi sampai siang itu mereka nggak pernah. Itu negara-negara lain mulai ada kabar udah bisa keluar. Akhirnya KBRI sama kita teman-teman relawan langsung kita keluar jalur darat karena bandara udah nggak bisa. Bandara Khartoum udah hancur lah. Terbang pesawat nggak bisa. Iya. Mungkin ya infrastrukturnya sudah rusak ya. Rusak itu bisa ada foto-foto di luar pelakar-pelakar. Nah terus
udah hari tanggal 24 setelah 9 hari ya kita sebar situ kan 24 itu semua WNI dikumpulin di masjid samping sekretariat PPI ada masjid gede ada lapangannya itu bisnya bakal datang ke situ lagi katanya ya jam 4 pagi itu habis subuh ya saya kumpulin semua WNI kita briefing di sana terus katanya biasanya datangnya jam 6 iya jam 6 betul belum datang jam 6 dari jam 8 itu datang satu alhamdulillah senang banget ada keluar tapi tidak muat semua ya nah, satu kan harusnya 16 bis tuh minimal 16 bis kalau tadi itu 16 bis satu datang kira ini bakal datang ya, satu itu lain gitu kan ternyata 1-3 jam setelah bis satu datang ini nggak ada yang datang lagi waduh ini udah mulai panik akhirnya ada pun kenapa sih kok bisa gini kan KBRI kan yang mesen ya ditanya ya mesen terus katanya ini bisnya kalah lelang sama negara lain. Terus gini mas, kayak gitu harusnya berapa bis? 16 yang datang satu yang mau diberangkatkan siapa dulu caranya gimana itu? Skala prioritas Pak. Jadi prioritasnya apa sih? Prioritas itu pertama yang ibu hamil dan mutazawis saya orang dan nikah istilahnya keluarga perempuan sama TKI yang kayak ibu gitu lah itu malah didahulukan ya? Sing pelajar carry ya? Yang laki-laki teman-teman sempat protes itu kan padahal di data itu TKI itu nggak banyak terdata namanya Pak mereka kan orang-orang ini yang nggak terdaftar di imigrasi kan ini TKI biasanya pasal nggak punya ada juga kayak gitu ya dan itu didahulukan malahan ya karena perempuan ya terus biasanya rewel kita sebenarnya kalau kita akhirnya kan dibagi 2 kloter nih Pak hari pertama itu akhirnya 7 bis datang 19 yang datang cuma 7 kan tapi bisa masuk semua perempuan itu semua masuk kan mahasiswa itu masuk duluan terus yang TKI masuk duluan udah bisa mahasiswa kloter 2 itu ada 300-an dari 900-an orang ada 300-an yang sisa di masjid itu udah akhirnya habis nggak datang baru pertama berangkat dan tanggal 24 sampai berapa hari itu kita kejebak di masjid dulu nggak bisa balik lagi balik pun ke rumah yang dekat-dekat dan itu mati listrik, mati internet, mati air semua internet mati mas hari itu nggak bisa komunikasi ya hari itu ditinggal internet mati itu saya makin kepaknya gimana nih makin teman-teman udah putus asa sama aja ya ini kita nggak dapet bis pada time saya kan ini sabar aja masih semangat teman-teman itu udah bingung mukanya udah pasrah semua gitu kan akhirnya mereka berangkat sampai malam ternyata kita dapat kabar udah nggak bisa bis lagi ya gimana caranya saya minta kejelasan ini bisnya kira-kira besok bisa nggak ternyata KBRI kehabisan uang buat nyewa bis ini karena uang disiapin waktu itu kan bukan untuk evakuasi seadanya di KBRI waktu itu iya jadi nggak siap uang kaget sebanyak itu lah dan satu bis itu Pak karena di posisi kayak gitu harganya itu sampai 200 juta kalau dirupiahkan ya satu bis ya $500,000 iya soalnya kan sobatnya juga taruhan nyawa Pak taruhan terus ya kesempatan rezekinya dia di musibah itu soalnya negaranya nilainya juga tinggi ya UN, Turki gitu kan siap bayar tinggi juga lah iya mereka mata uangnya tinggi lah kita rupiah itu 82 setelah Filipina ada bis datang nih ada datang udah parkir tiba-tiba pergi dicegat nggak mau dia ternyata dengar kabar dia udah ditawar sama UN lebih tinggi sama gitu akhirnya ya udah pergi akhirnya kayak gitu ya akhirnya selama itu kita inisiatif nih kalau kita 3 hari nggak keluar dari sini kita nggak bisa makan soalnya Indomie tinggal dikit itu saya bagi makannya kremes Indomie kremes bahaya pada itu ya nggak ada lagi ya Indomie stop akhirnya aku mungkin gimana harus keluar antara dua kan KBRI kan bisa menjamin keluar tanggal 27 karena uangnya datang dari Jeddah gitu Pak naik kapal Mas Indra baru dijemput nanti mobilnya datang ke Sorghum di ibu kota lagi buat keluarin saya mikir ini kalau 3 hari nggak bisa, aku bilang harus keluar maksimal 2 hari lah. Kalau nggak besok bisa, ya kita inisiatif cari bis yang mau dibayar di akhir gitu. Kok katanya aku mau dengar di berita bis itu dibayari oleh pemerintah Arab Saudi mas? Di berita loh ya. Jadi di berita itu pemerintah Arab Saudi membackup itu semuanya. Akhirnya kemudian bis-bis itu dibiayai dari sana, tapi itu di berita saya melihat di televisi lah, di sebuah stasiun televisi. Setahu saya emang dari negara pemerintah dulu. Karena aku kayak gitu tuh terus biasanya nggak nonton TV aja, jadi nonton Pak, karena ada gitu kan. Jadi saya tuh kalau nonton TV kalau ada kejadian-kejadian gitu Pak, istimewa gitu. Kalau enggak kan sudah nggak tahan saya nonton TV terus. Nah, tapi waktu itu kan harus setiap hari itu mantengin. Makanya tadi Mas Iqbal bilang kok tahu ya tahu kita nonton tapi itu versinya stasiun televisi tentu kan mungkin ada yang beda juga.
Jadi ke Pak Soleh lagi Pak. Iya. Pak, anaknya di situasi seperti itu. Anak itu kan dua hati ya Pak ya, gila haji Pak. Di situasi seperti itu sampai berita itu sampai pulang itu berapa lama ya? Jadi berita muncul berita itu sampai Mas Ipur sampai bisa pulang ke Solo itu berapa lama? Hampir kurang lebihnya ya 20 hari. Nah, 20 hari. rasanya 20 dino pripun Pak? Kalau saya memang melihat dari YouTube yang ada itu, yang sering disebutkan uniknya, terus memantau terus. Kalau saya itu hanya berbicara dengan hati untuk membaca ayat terakhir di dalam surat Ali Imran itu, isbiru wasobiru warobitu watakullah la'anakum tuflihun. Saya pesannya sama uminya nanti disampaikan. Saya kan nggak tega dalam hati untuk bicara begitu langsung pada anak saya. Kan anak saya sibuk, saya nggak tahu. Mungkin saya akan bicara. Ya sudah, uminya aja yang pakai WA gitu. Maka saya hanya untuk memperbanyak untuk doa sama Allah aja. Karena memang sudah pernah terjadi ya anak yang sebelumnya katanya ini. Ya di Pakistan ya Pak. Sana lebih brutal lagi ya Pak. Gini Mas Ipur. Kalau Mas Ipur di sana itu kan akhirnya, misalnya ibaratnya begini, yang lain cukup di dalam rumah, Mas Ipur kan akhirnya terpaksa harus keluar gitu kan. Harus keluar, haruslah gitu karena harus ngurus macam-macam. Itu ada rasa takut atau gimana tuh Mas Ipur yang dirasakan bersatu? Hilang sih malah takutnya udah. Hilang ya malahan ya. Karena beban tanggung jawab yang besar itu akhirnya kemudian malah rasa takut itu bisa hilang ya. Dari pertama kedua itu mungkin masih ada awal. Jangan-jangan takut tapi nekat Mas. Itu ya awalnya tinggi itu. Dari pertama kedua mungkin khawatir, cuman kalau lihat lapangan kayaknya wah bisa lah ditembus gitu. Nah akhirnya udah nggak ada takut lagi, udah tawakalnya kalau ada apa-apa ya niatin Allah kan just aman gitu kan, mau kena ya apa nanti ya urusan terakhir yang penting udah niatin bagus lah gitu kan. Tapi alhamdulillah semua teman-teman selamat ya? Selamat alhamdulillah. Iya paling parah itu kejadian kecelakaan di sini ada kabar berita. Kecelakaan itu tambah beban sih itu. Iya. Itu gimana cerita sebenarnya gimana? Tambah lama ya, itu kan kloter terakhir tuh kan. Itu artinya bisa pulang tanggal 26 itu. Kita 2 hari akan dapat visi tanggal 26 keluar. Nah bis yang pertama ini kan ada 7 bis. Bis yang pertama ini bawa TKI. Dan dia itu supir itu dari awal datang tuh pengen cepet-cepet, jadi nggak mau berangkat bareng gitu Pak. Dia berangkat datang pertama. Mungkin dia selera narik lagi ya? Mungkin nggak tahu. Terus gimana? Dia akhirnya berangkatnya kan siang sampai perjalanan. Akhirnya di pertengahan itu malam itu mulai gelap. Jaraknya habis 1 sama 6 bis belakangnya jaraknya sekitar 3 jam. Saking cepetnya ada jarak 3 jam. Jadi habis istirahat, kata orang KPI kan isinya ini orang TKI semua. Jadi nggak ada mahasiswa di bis pertama, orang TKI semua sama orang kita KPI semua. Jadi habis istirahat, lanjut habis makan. Nah ada transisi jalan ya Pak, dari jalan aspal ke jalan batu. Jalan batu dan bebernya dalam kondisi ngebut dan nggak tahu medan, katanya udah lama nggak lewat situ. Nah akhirnya tetap ngebut. Nah pas jalan ini cek, mungkin dia nggak lihat ya, ganjel batu apa gitu, akhirnya harusnya jalannya belok sana, dia malah lurus, mungkin batu ya nggak lurus kan. Nah lurus itu udah masuk ke luar jalur Pak. Nah biasanya keluar jalur dan itu bukan jurang sih, kayak belum jalan gini tapi dalamnya ada batu gede. Nah habis nabrak itu gede-gede gitu Pak. Nah, kalau banding setir ya harus satu, dalam benar dia nggak banding setir. Terus dia akhirnya hancur depan sama belakangnya itu seterusnya. Nah yang bikin parah itu yang duduk di belakang ya, karena yang di belakang itu akhirnya kursinya kan biasanya nggak, suspensi belakang tuh nggak ada tuh, akhirnya kursi belakang tuh naik semua, terbang semua, lepas semua. Sakwongnya. Berarti kayak di kopnya ya di dalam ya. Jadi yang paling parah kan ada yang patah kakinya, patah tangan, sama yang akhirnya meninggal itu satu. Yang perutnya khususnya itu kayak kena benda dulu gitu, jadi jalurnya pecah. Seperti akhirnya karena jam 7 itu kecelakaan, kita 3 jam di belakang itu masih jauh. Kita jam 10 baru nyampe itu. Nabi sudah baru nyampe. Dan mereka bantuannya cuma seadanya waktu itu sebelum kita nyampe. Selama 3 jam nunggu itu berarti nggak ada evakuasi? Ada evakuasi dari, mungkin orang lewat kan jalannya sepi Pak. Orang lewat ya cuma dikit, cuma bantuin keluar. Akhirnya waktu kita datang udah di luar semua. Tapi nggak ada tindakan medis itu nggak ada ya? Nggak ada pengobatan pertama. Jadi jam ya? Masya Allah. Tadi yang 3 yang parah itu nggak tadi samping bis, yang lain udah
dia bisa istirahat, lalu nggak dimasukin. Mereka 3 itu kan harus pakai ambulan, nggak bisa diangkat. Ada waktu kita datang langsung ke ambulan, datang jam 12 ambulannya antara dibawa balik lagi atau langsung ke pelabuhan jauh tapi balik lagi fasilitas rumah sakitnya kurang mendukung kalau di situ, akhirnya sebuah pelabuhan aja dibawa ke pelabuhan di rumah sakit saya yang begitu. Akhirnya alhamdulillah sampai, dan waktu itu sampai pelabuhan itu kan harus dikeluarkan dulu ke Jeddah. Jeddah. Nah, karena tugas saya masih belum selesai, gara-gara tambahan itu ya harus sweeping lagi sampai bersih. Orang terakhir terakhir harus menjamin semua berangkat maksud evakuasi ya. Iya. Hanya mereka berangkat, saya nambah sehari lagi di pelabuhan itu buat rumah sakit juga. Alhamdulillah bisa keluar semua lah. Untuk pesawat TNI itu lah. Sebagian kapal, sebagian pesawat TNI datang. Cukup drastis ya. Mbak pilih gitu ya. Oke guys, pemirsa sekalian, karena ini wawancara eksklusif ini luar biasa, dan kita betul-betul bicara atau bertanya kepada yang mengalami. Jadi ini sangat suka ya Pak. Kira-kira gitu. Utama gitu. Ini luar biasa gitu. Dan dari awal sampai akhir tentu banyak value yang bisa kita ambil ya, rekan-rekan semuanya, sahabat, pemirsa atau siapapun lah yang nanti akan menonton video ini, maka silakan nanti bisa dipilah-pilah dan kemudian Anda bisa AMT ya, bisa amati, tiru, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Saya kira gitu Pak Soleh, terima kasih sekali. Nanti itu juga bagi-bagi pengalamannya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Saya kira cukup gitu, pemirsa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.